Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang efektivitas elektrolyzer H2O2 sebagai penghemat bahan bakar bensin pada mobil Suzuki APV 2010 dan Mercedes-Benz 2002, di mana pada kelompok ini yaitu diketuai oleh Muhammad Nur Qasim, Ibu Yusnita Rahayu, Ibu Aas Hasanah, dan Mas Farhan Mahfud, yaitu engineer untuk teknisinya. Nah, di sini saya terima kasih pada Institut Teknologi PLN, di mana hasil seminar ini untuk memenuhi salah satu syarat dari SNECTI atau Seminar Nasional Kelistrikan Teknik dan Informatika 2020. Nah, di sini kami melakukan penelitian dengan latar belakang yaitu tingginya penggunaan kendaraan bermotor, yaitu akan mendampak pada lingkungan, pada ekonomi, cadangan energi fosil, polusi udara, dan berbagai masalah yang ditimbulkan, diantaranya yaitu banyaknya kendaraan yang berusia tua yang masih banyak dipakai di masyarakat. Makanya diperlukan suatu solusi yang bersifat mudah dan murah, serta tanpa adanya modifikasi pada mesin. Nah, di sini kita menggunakan sel elektrolyzer H2O2 yang dapat diaplikasikan sebagai bahan bakar komplementer yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil atau untuk pengiritan dalam BBM-nya. Nah, ini adalah gambaran dari skema reaksi elektrolysisnya, di mana ada beberapa larutan, terus kita menggunakan besi tembaga yang dialiri arus DC, karena pada kendaraan dia akan merubah larutannya yang akan diambil nilai karbonnya. Di sini ada beberapa dari tinjauan pustaka ataupun referensi sebelumnya yang telah melakukan, yaitu dari Musmar, Rausan, dan Bari. Ada beberapa penelitian juga tentang sistematis seperti ini, yaitu dari Bari et al. Dan Zuhair, yaitu dimana penelitian mereka itu untuk reaksi elektrolisis, metode yang digunakan yaitu menggunakan arus DC, arus listrik pada kendaraan untuk memecah molekul air menjadi proton, elektron, dan gas oksigen pada anoda elektroda positif dan hidrogen pada katoda elektroda negatif dalam alat elektrolyzer. Dan saat arus DC diberikan atau dimasukkan pada air larutan, maka campuran gas H2O2 dapat dengan mudah dihasilkan dengan air dengan menggunakan sel bahan bakar H2O2, dan menambahkan katalis diperlukan agar reaksi dapat berlangsung lebih cepat, yang berupa basa kuat ataupun asam kuat. Penelitian ini menggunakan bahan yaitu kalium hidroksida atau ini ada beberapa juga peneliti dari Zilam, yaitu bahan bakar komplementer dan molekul oksigen membantu proses pembakaran dalam mesin. Nah, tujuan di sini yang pertama, karena kendaraan ini adalah yang bisa kita pakai karena kendaraan yang ada, maka kita mencoba menerapkannya pada merek mobil ini. Tidak lain tujuannya untuk hasil dari penelitian tadi yang diimplementasikan, yaitu sistem generator penghasil campuran tadi H2O2 yang sederhana. Bagaimana hasil dari campuran sebagai bahan bakar tadi, apakah akan lebih mengiritkan dari BBM-nya apa tidak? Nah, di
Di sini ada beberapa metode penelitian bahwa diketahui ini adalah spesifikasi teknik dari HHO atau sistem dari prototipenya. Ini ada spesifikasinya. Nah, ini ada beberapa metode alurnya, yaitu dari bahan bakar. Biasanya itu umumnya akan masuk ke karbu. Di situ ada karbu itu masuk ke manifold intake, terus ke mesin. Nah, alat yang akan kita pakai yaitu dari sumber arus DC tadi, mekanisme alat, hasilnya yaitu untuk elektrolyzer HAO, itu yang akan kita langsung masukkan ke manifold intake-nya. Di sini juga ada spesifikasi mesin yang digunakan dalam eksperimen, yaitu APV 2010 dan Mercedes-Benz 2002. Bisa kita lihat di sini spesifikasinya. Ini adalah sistem dari proses alatnya, yaitu di sini ada sel elektrolyzer HAO-nya, di sini ada dryernya. Nah, di sini dari aki itu akan kita hubungkan ke elektrolyzer juga. Di dalamnya di sini juga ada cairan campuran airnya, KOH-nya. Di sini ada beberapa penjelasan. Tadi sudah dijelaskan di mana dryer container ini merupakan water safety system yang berupa wadah air sebanyak sepertiga bagian untuk mencegah terjadinya black flash, aliran balik dari campuran gas H2O2 yang dihasilkan, yang berperan juga sebagai sistem keamanan untuk mencegah terjadinya ledakan. Ini ya untuk dryernya. Nah, di situ nanti juga ada sistem untuk indikatornya, akan kita kasih lampu untuk keadaan normal dan tidaknya. Nah, ini ada bentuk reaksi elektrolisisnya, yaitu bisa kita lihat rumusan dari katoda, anoda, dan reaksi totalnya. Oke, bisa kita lihat dan kita baca tentang penjelasannya dari beberapa penelitian. Gas yang terbentuk yaitu gas HO, namun hal tersebut sebenarnya mungkin dari kita itu mendapat kesimpulan kurang tepat karena melihat hasil dari reaksi kimia di atas, yaitu gas tengah O2, yaitu dimana untuk monoatomik unsur oksigen tunggal yaitu sebagai O, dan nilai untuk setengah sendiri itu berperan sebagai koefisiensi. Namun senyawa yang terbentuk tetaplah O2 untuk kondisi di alamnya. Namun di sini sangat kecil sekali kemungkinan unsur oksigen berada dalam bentuk unsur monoatomik tunggal, sehingga lebih tepat jika ditulis sebagai campuran gas H2O2. Oke, nah, ini ada sedikit pembahasan tadi. Ini bentuk dari mesinnya, silindernya, bahwa efisiensi pembakaran sangat diperlukan untuk memperoleh tenaga mesin yang maksimal, namun hal tersebut seringkali tidak dapat tercapai karena beberapa faktor. Ya, beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembakaran itu, misalnya dari kualitas bahan bakar, pengkaputan, atomisasi bahan bakar oleh injektor, homogenitas campuran bahan bakar, dan udara di dalam ruang bakar. Nah, tentang udara inilah yang kita akan menjadi udara yang bagus untuk pembakaran. Nah, pemasangan elektrolyzer tadi, ini contoh gambarnya. Ini pada posisi APV, karena di sini di depan ini ruang yang bisa ditempatkan untuk penempatannya. Ini bisa dilihat untuk tabel 3 dan 4, itu untuk rasio konsumsinya. Ini untuk standarnya.
dan ini percobaan dengan menggunakan electrolyzernya. Oke. Dari hasil di atas didapatkan total yaitu penurunan sebesar kurang lebih 25%. Nah, sama halnya di sini contoh ini pemasangan penggunaan pada Mercedes-Benz A140 pada 2002 ya. Nah, di sini juga ada tabel standarisasinya, dan ini ada tabel setelah menggunakan electrolyzernya, bahwa di situ juga menunjukkan ada penurunan atau efisiensi bahan bakar sebesar kurang lebih 30%. Nah, ini bisa dibaca sendiri dengan detail pemirsa. Mungkin karena waktu saya tidak bisa menjelaskan setiap kata satu persatu ya. Nah, dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini atau sistem elektrolyzer H2O2 telah berhasil diaplikasikan pada mobil berbahan bakar bensin, yaitu pada contoh di atas APV 2010 dan Mercedes A140 2002, di mana campuran gas H2O2 sebagai bahan bakar tambahan pada mesin itu bisa mengefisiensi hingga kurang lebih 30%, dan di mana untuk bahan bakarnya merupakan yang mudah didapat di lingkungan, murah, dan bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi kendaraannya. Dan untuk pemakaiannya sendiri bersifat aman karena ada untuk safety-nya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.